Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membuat sebuah simulasi atau membahas simulasi analisis butir soal dengan menggunakan program Quest. Jadi, langkah pertama sebagaimana yang kita jelaskan, yang kita pelajari pada video sebelumnya, itu kita harus memiliki data mentah yang kita taruh atau kita buat dalam bentuk Excel. Di sini saya memiliki data mentah dari pemeriksaan 30 butir soal kepada kurang lebih ada 100 responden ya. Ini contoh saja. Kemudian ini responnya. Ada berapa soal ini? Ada kurang lebih 30 soal. Kemudian ya 30 soal dengan respon A, B, C, dan D. Kemudian ada juga berapa siswa atau responden yang tidak menjawab. Ini kita kosongkan seperti ini. Nah. Oke, selanjutnya kita akan membuat data analisis yang bisa kita gunakan pada program Quest. Jadi untuk data Excel ini kita harus membuat serapat mungkin. Bagaimana caranya? Oke. Kita blok dengan cara seperti ini, arahkan kursor ke arah ini, sel A, kolom A, kemudian kita tarik ke samping sampai dengan sampai dengan akhir soal. Sekarang pada sembarang ini kita bisa arahkan pada sembarang perantaraan antara dua buah kolom, sehingga kursornya membentuk tanda seperti ini. Oke, tanda cross yang ada panah pada kedua ujungnya. Ini kita double klik. Nah, ini akan membuat respon dan bentuk data mentah kita menjadi rapat satu sama lain. Ini sebenarnya rapat ya, karena ada data sampai 100, makanya biar rapat seperti ini. Berbeda dengan respon tiap butirnya. Nah, ini respon tiap butir ini kerapatannya akan sama. Nah, data ini nantilah yang akan kita simpan dalam bentuk yang lain. Oke, kita save as ya. Yang lebih mudah. Kita save as. Kita save as ini di analisis Quest. Jadi ini harus sama dengan folder Quest itu berada. Saya taruh di sini, ada current. Kemudian di sini, ini yang penting kalian memilih bentuk penyimpanannya dalam bentuk formatted text space delimited .prn. Ini ya, jangan lupa. Jadi saya ulangi, di save dalam bentuk formatted text space delimited. Nah, ekstensinya nanti prn. Setelah kalian memilih ini, kemudian ini kalian bisa tulis dengan nama, misalkan saya tulis dengan data. Oke, kalian bisa bebas menuliskan, tapi nanti pada saat kalian membuat sintaks ini wajib kalian untuk tidak ingat ya. Oke, saya namakan data, kemudian formatnya adalah formatted text space delimited, kemudian betul di folder analysis Quest dan saya save. Oke, kita ya saja ya. Do you want to keep using the format? Yes. Oke, kita selesai dengan Excel. Ini kita bisa tutup data mentah yang kita punya. Ini tidak perlu disimpan. Oke, sekarang kita kembali ke folder analysis Quest. Jadi di sini saya telah membuat perintah terlebih dahulu. Tidak ada ya perintahnya. Jadi ada program Quest, data mentah dalam bentuk Excel, dan data yang kita buat tadi ini dalam bentuk PRN. Kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Kita klik. Nah, datanya kurang lebih seperti ini. Oke. Datanya seperti ini. Nah, bentuknya mepet-mepet. Kalau misalkan kosong, dia ditulis dalam bentuk spasi. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah pembatas antara ID atau nama responden dengan itemnya. Jadi kolom ini Anda bisa lihat, perhatikan di sini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini merupakan kolom untuk ID. Sementara kolom 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan
kolom ke-33 ini merupakan karakter untuk respon jawaban dari responden. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalkan datanya sudah berbentuk seperti ini sudah berjejer rapi antara nomor 30 dengan 30 yang lainnya, ini rapi sampai ke bawah. Ini tidak ada, ini berarti kosong ya, yang seperti ini berarti nomor 30 tidak dijawab. Jadi tidak ada yang jomplang satu sama lain. Oke, ini ada spasi, sepertinya ditulis seperti ini. Oke, yang kosong ditulis kosong, di spasi aja ya. Oke, data ini sudah memenuhi syarat untuk dianalisis. Sekarang kita save. Oke, ini sudah aman. Setelah data sudah ada, kemudian kita masuk ke perintah, mengedit perintah. Perintah yang kita gunakan ini kurang lebih sama dengan di video yang kemarin. Jadi title atau judulnya ini kalian bisa gunakan. Saya di sini menggunakan analisis tes PG. Kalian bisa menggunakan dengan nama yang lain ya. Tentunya yang penting kalian bisa ingat. Ini cuma judul saja. Kemudian untuk bagian data file, ini kalian menuliskan nama file dari data yang akan kita analisis. Jadi data yang akan kita analisis namanya adalah data.prn, seperti ini. Kita ketik data.prn. Ini sesuai dengan nama yang kita buat tadi, seperti yang ini ya. Ini data yang kita buat. Kalau misalkan kalian menuliskan dengan jawaban.prn, maka di sini juga kalian tuliskan jawaban.prn. Oke, jadi harus sama. Kalian bisa mengedit ini, misalkan mengedit nama, kemudian kalian copy. Oke, di copy supaya tidak salah. Kemudian masuk ke sini, kalian bisa paste. Nah, ini tidak akan salah lagi ya, karena kita mengambil langsung dari sumber. Kemudian quotes, di sini quotes untuk karakter apa saja yang termuat di dalam jawaban. Jadi di dalam jawaban ini ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada spasi. Oke, nah, ada spasi. Nah, kemudian format ID. Nah, ini tadi menandakan pada karakter mana ID-nya atau nama respondennya atau nomor respondennya berada pada data ini. Jadi kita buka lagi, coba kita sandingkan, tanda ya. Wow, bisa. Oke, lebih jelas. Untuk format ID ini 1 sampai 3. Artinya karakter 1, karakter 2, karakter 3 ini berisi ID atau informasi mengenai identitas responden. Nah, di sini kita menuliskan nama urutannya saja ya. Jadi dari responden 1 sama dengan responden 100. Jadi karakternya dari karakter 1 sampai 3. Sementara item atau soalnya, ini kita mulai pada karakter keempat sampai dengan 33. Coba kita lihat pada karakter ini. Nah, ini merupakan karakter keempat. Kalian bisa lihat ini, kolom keempat sampai dengan C ini karakter atau kolom ke-33. Jadi itemnya dari 4, karakter keempat sampai dengan karakter ke-33. Selanjutnya kalian menuliskan kunci jawaban dari soal atau perangkat tes ini. Jadi ini jangan salah ya. Kalau misalkan salah akan berdampak pada hasilnya. Ini kalian tuliskan sini. Oke. Setelah itu kalian bisa men-set width ini untuk mengatur lebar dari lebar ini ya, lebar kertasnya. Kalian bisa menulis 80. Ada juga beberapa orang menuliskan untuk lebar halaman kertas itu sampai 107. Kita gunakan 80 saja yang tidak apa-apa. Kemudian untuk estimasinya, untuk show scale all atau bentuk simultannya, ini adalah hasil analisis secara simultan nanti. Outputnya saya ingin menamakan dengan simultan.out. Ini saya namakan sendiri. Jadi kalian bebas menuliskan apakah mau ditulis output 1 titik out boleh. Mau kalian tuliskan
hasil satu boleh. Jadi ini bergantung selera kalian. Kemudian show items ini berarti menunjukkan hasil analisis informasi tentang item secara singkat. Oke, jadi ini akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai tes atau 30 butir tes yang akan kita analisis nanti, baik tingkat kesukarannya, nilai fit, MMSQ, dan nilai fit. Nah, ini gunanya untuk mengetahui apakah butir ini sudah baik atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian showcase ini akan memberikan nanti gambaran kepada kalian mengenai hasil analisis butirnya atau soalnya atau tesnya. Nah, baik skor mentah, estimasi skor, kalibrasinya untuk analisis butir modern. Nah, itu bisa kalian lihat di sini. Kemudian showcase from export ini mengekspor dari merangkum istilahnya dari hasil dari showcase ini. Nah, kemudian yang penting lagi bahwa ini nama dari output ini bergantung selera kalian. So items ini saya tuliskan item titik out. Untuk case-nya saya tulis case titik out. Kemudian showcase saya namakan dengan showcase export.out. Kemudian yang terakhir it's an internal scale. Ini akan memberikan hasil atau memberi informasi tentang item secara lengkap. Nah, yang penting hasil analisis ini menurut teori tes klasik maupun teori tes modern. Kemudian akhir kalian bisa menulis quick untuk mengakhiri program. Oke, setelah kalian menuliskan rangkaian perintah ini, kalian bisa close atau menutup dan save. Setelah itu kalian bisa menjalankan program quest. Ini double klik saja. Setelah layar hitam ini muncul, oke, kalian menuliskan submit submit spasi nama perintah tadi. Perintahnya atau sintaksnya saya tulis dengan nama file perintah.txt. Setelah perintah ditulis dengan benar atau sintaksnya ditulis dengan benar, kita enter. Oke, setelah di enter maka akan muncul beberapa folder baru, file baru. Ada simultan, ada item, ada case export, kemudian case out, dan analisis out. Oke, sini saya akan bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama ini kita lihat dari itemnya dulu ya. Kita lihat hasil dari ini dulu, simultan. Kita perbesar. Nah, inilah gambaran simultan yang bisa diberikan pada hasil analisis quest. Oke. Di sini ada data file namanya ini sebagaimana yang kita tuliskan tadi dalam perintah. Kemudian lebar kertas dan sebagainya. Kemudian yang paling penting di sini ini adalah jumlah gambaran umum ya. Ini ada data valid. Nah, grup ini ada 100 case, ada 100 responden, kemudian scale-nya itemnya ada 30, kemudian dituliskan peluang ini probability level 0,5. Ini mirip ya dengan sesuai dengan prinsip likelihood maksimum. Kemudian sini dituliskan tidak ada case atau tidak ada responden yang dihapus dari Anchor. Anchor ini atau common item adalah item yang ada pada dua set atau dua instrumen yang hasilnya dianalisis secara bersamaan dalam sekali analisis. Nah, ini kita tidak gunakan, ini analisis tingkat tinggi, jadi tidak akan kita bahas dari sini. Kemudian summary item, estimate, rata-ratanya ini 0,00. Ini untuk analisis untuk analisis respon butir. Model-model ini seperti ini, standar versinya 0,7, kemudian
adjust standar deviasi. Kemudian reliability estimate. Nah, ini kalian bisa lihat untuk itemnya, reliabilitas perangkat tes ini adalah 0,90, artinya reliabilitasnya agak besar, agak baik, sudah baik ya. Itu saja kayaknya untuk ini juga untuk summary of case estimate. Ini adalah gambaran mengenai responden. Reliabilitas respondennya ada 0,5, cukup baik. Kemudian ini beberapa gambaran yang lain. Di sini juga digambarkan mengenai analisis tes pilihan ganda ini untuk estimasi itemnya. Ini bisa dilihat dari soal yang paling susah. Ini nomor 20 ini agak yang paling susah di antara yang lain. Kemudian yang paling mudah adalah soal nomor 15. Oke, distribusinya seperti ini. Oke. Itu ini analisis item fit. Untuk analisis item, apakah item ini sudah baik atau tidak apabila dia berada pada antara titik-titik ini, batasan ini berdua. Kita lihat apakah ada data atau item yang keluar daripada itu. Ternyata tidak. Artinya apa? Item-item yang kita analisis ini atau yang kita buat ini adalah item yang baik. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan untuk simultan out. Kita close saja. Kita buka berikutnya. Untuk item out ini kurang lebih sama dengan yang tadi, tapi ini lebih rinci, menggambarkan itemnya. Skor yang diperoleh untuk item 1 itu ada 16 yang menjawab benar, ada 99 untuk skor maksimumnya. Oke. Berarti ada item yang tidak ada responden yang tidak menjawab untuk item 1 ya. Oke. Kemudian item nomor 2, 21 orang yang menjawab benar, 99 yang merespon item nomor 2 ini. Item nomor 3 direspon 98, benar 22. Seperti itu, ada 2 orang yang benar. Sampai dengan item ke 30 ya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada kolom yang namanya threshold. Ini menandakan berapa indeks kesukaran dari secara modern ya. Teori responsibility ini bukan untuk teori tes klasik. Kemudian ini syarat-syaratnya dia fit atau tidak, bisa lihat di sini. Oke, yang perlu di sini mungkin adalah informasi mengenai item kita, skor dan maksimum yang menjawab. Oke, untuk informasi lainnya ini masih belum perlu kita kaji. Oke, kita lanjut ke item case dulu. Oke, untuk cases ini adalah gambaran mengenai responden dari 1 sampai dengan 100. Kalian tadi ini yang barusan tadi kita bahas itu terkait masalah item atau soal ya. Sekarang item case ini menandakan gambaran atau informasi mengenai responden yang menjawab item ini. Kemudian yang perlu ini juga cuma ini, nama, skor, dan maksimum. Untuk responden nomor 1, dia memiliki skor 10 dari 30, dari menjawab 30 butir. Nah, kemudian responden nomor 2 menjawab benar 14 dari 30 yang dia kerjakan. Yang menarik, responden nomor 5 menjawab benar 8 dari 29 item yang terjawab. Artinya ada 1 item yang dia tidak jawab. Dari sini kita bisa menentukan skor dari masing-masing responden. Seperti itu ya, dari responden 1 sampai dengan 100 ini sudah lengkap. Ini tinggal kita copy ke Excel ya, untuk memperoleh lebih lanjut lagi. Oke. Nah, itu case export. Ini case export hampir sama ya dengan nilai dari case tadi. Nah, ini menggambarkan berapa skornya, 10 dari 30, 14 dari 30, dan seterusnya. Ini tidak terlalu penting karena hampir sama ya dengan yang tadi. Nah, ini penting untuk analisis teori responsif ke depannya. Oke, kita tutup ini. Kita masuk ke yang paling penting, yaitu output yang kita namakan tadi dengan analisis output. Oke, perhatikan baik-baik ya pada pembahasan ini.
Di sini akan menggambarkan kepada kalian mengenai karakteristik butir tiap item. Oke, untuk item nomor 1, di sini dituliskan masing-masing kategori. Ada kategori A, ada kategori B, C, D, dan missing. Kategori A, untuk jawaban benar, ini ditandai dengan tanda bintang. Missing ini artinya jawaban tidak menjawab ya, yang kosong, seperti yang kita lihat tadi pada analisis pada data yang ada. Jadi kalau ada yang kosong, maka dituliskan 1 di sini. Oke, kita bahas untuk item nomor 1. Di sini count artinya apa? Untuk opsi A ada 43 orang yang menjawab ya. Untuk item 1 ada yang menjawab 29. Untuk pilihan B, pilihan C dijawab 16, pilihan D dijawab 11. Oke. Sementara yang menjawab kosong itu ada 1 orang. Ini presentase. Presentase ini artinya proporsi atau presentasi yang menjawab opsi A. Ini ada 43% yang menjawab A, ada 29% yang menjawab B, 16,2% yang menjawab C, 11,1% yang menjawab D. Seperti itu. Persentase ini pula menandakan indeks kesukaran dari item. Nah, sekarang di mana indeks kesukarannya? Kita perhatikan opsi benarnya. Opsi benar di sini adalah C, maka tingkat kesukarannya adalah 16,2% atau 0,16. Sekarang untuk 0,16 ini kalian tinggal membandingkan pada tabel kriteria untuk indeks kesukaran. Apakah dia masuk tipe soal yang susah, mudah, atau sedang? Itu berdasarkan kriteria yang kita buat tadi. Oke. Kemudian di sini ada korelasi point base serial. Point base serial ini dapat kita jadikan referensi untuk melihat indeks daya beda. Oke. Jadi point base serial ini menandakan daya beda dari sebuah item. Oke. Di sini indeks point base serialnya adalah 0,09. Oke, jadi point base serial ini menandakan indeks daya beda ya. Di sini kita memperoleh, kita lihat untuk opsi yang benar ini point base serialnya berapa. Nah, di sini kita peroleh nilainya adalah 0,09. Nah, untuk kriterianya nanti apakah dia mampu membedakan atau tidak tergantung kriteria yang kita buat tadi. Contohnya dari mana sampai mana. Nah, kalau misalkan 0,9 ini apakah masuk nanti pada soal yang termasuk kurang baik, atau sangat baik, itu bergantung dengan contoh yang kita berikan tadi. Oke, untuk TCL dan min ability ini bisa kalian gunakan nanti untuk analisis respon butir. Nah, selain itu apa yang perlu kita perhatikan adalah distraktor atau pengecoh. Di sini distraktor atau pengecoh kita lihat juga untuk persentase yang menjawab masing-masing opsi. Kalau misalkan masing-masing opsi ini ada yang kurang dari 5%, maka opsinya berarti tidak berfungsi. Pengecohnya berarti tidak berfungsi. Dalam kasus soal nomor 1 ini, opsi A ini dijawab 43%, cukup baik, cukup banyak. B ini 29%, dan D ini 11%, cukup baik. Jadi tidak ada yang menjawab opsi di bawah 5%. Begitu pula untuk item nomor 2, kita bisa lihat bahwa indeks kesukaran bisa kita lihat dari persentase yang menjawab benar. Ada 21,2% atau 0,212. Nah, 0,212 untuk indeks kesukarannya. Kemudian untuk daya bedanya kita bisa lihat 0,21. Kemudian untuk masing-masing opsinya ini tidak ada yang di bawah 5%. Artinya ini masuk dalam kategori yang cukup baik ya, item yang cukup baik. Kemudian item nomor 3 bisa kalian lihat. Nah, untuk indeks kesukarannya adalah ini 24,5%, ini ya 22,4%.
Artinya ini proporsi menjawab benarnya ini adalah 0,22. Nah, ini masih masuk dalam kategori apa? Nanti kita akan lihat pada kategori indeks kesukaran. Nilai poin B serialnya ini adalah 0,24. Apakah soalnya baik, kurang baik, atau sangat baik, ini tergantung juga dengan kriterianya nanti. Sementara pengecualiannya, ini kita bisa lihat di persentase untuk jawaban yang lain ya selain jawaban benar. Ini 26,5%, 24,5, dan 26,5. Jadi masih bagus soal yang dibuat ini. Untuk menganalisis itemnya satu persatu, kalian bisa memindahkan dengan cara mengcrop item per item dengan mengambil apa aja yang dibutuhkan. Sekarang kita crop dulu ya pakai snipping tool. Oke, kita crop misalkan item nomor 1, kita hanya pun dulu sampai di poin B serial, jadi cukup sampai sini saja. Kemudian kita copy, pindahkan ke Excel. Oke, Excel ini kita pindahkan. Oke, jadi sini untuk item nomor 1 ini kita telah memperoleh informasi mengenai beberapa hal. Untuk indeks kesukaran, saya tulis IK, daya beda, dan distraktor. Oke, pemicu saya tulis di sini. Ini kita tuliskan langsung saja ya, di samping sini atau di samping di sini saja. Ini berapa nilainya? Untuk indeks kesukaran atau IK itu dia dilihat dari presentase yang menjawab opsi yang benar. Opsi benar ini ada tanda bintangnya. Persentasenya adalah 16,2. Jadi ada 16,2%, atau kalau dibuat dalam bentuk desimal itu adalah 0,162. Oke, sementara DB atau daya beda dilihat dari poin B serial dari opsi yang benar itu. Nilainya adalah 0,09. Kita tulis 0,09. Sementara distraktor dari butir ini dilihat dari kriteria apakah opsi atau kategori jawaban yang salah ini dipilih minimal 5% oleh responden. Sekarang kita lihat di sini opsi A ini ada 43%, opsi B 29, C 16,2, dan D 11. Oke, jadi di sini ini lebih, kita tulis ya, lebih dari 5%. Nah, sekarang untuk kriterianya, untuk indeks kesukaran, daya beda, dan distraktor, kita gunakan acuan sebagaimana pada pembahasan pada video sebelumnya. Ini saya telah merangkum rentang serta kategori. Oke, rentang dan kategori baik itu tingkat kesukaran, ini poin B serial atau daya beda, kemudian ini untuk kriteria pemilihan pengecoh atau distraktor. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk indeks kesukaran rentangnya berada pada rentang yang mana, kita lihat 0,162 itu berada pada rentang ini ya, 0,0 sampai 0,30. Artinya dia masuk dalam kategori sulit. Nah, daya beda dengan nilai 0,09 berada pada rentang mana di sini? Rentangnya berada di bawah 20% ya, atau 0,02. Berarti dia masuk dalam kategori kurang baik. Kalau distraktor atau pengecohnya ini ada 5%. Oke, ini bisa saya tulis baik ya, semua opsinya baik. Nah, berdasarkan kenyataan bahwa untuk butir item 1 atau soal nomor 1 dia masuk dalam kategori sulit, namun daya bedanya akan kurang baik. Dia belum mampu membedakan secara jelas responden yang berkemampuan tinggi dan kemampuan rendah, sehingga sepertinya untuk item nomor 1 ini perlu kita revisi lebih lanjut seperti itu. Kita coba ambil butir yang lain.
kita crop ya dengan cara yang sama. Soal nomor 1 tadi, soal nomor nomor 2 kita crop. Kita ambil ini, kita crop bagian yang diperlukan sampai poin di serial saja. Soal nomor 2 kita copy, pindahkan ke Excel. Dia ada di sini. Kita kecilkan dulu. Oke, sekarang kita lihat, coba analisis juga indeks kesukaran, daya beda, serta distraktornya. Untuk indeks kesukaran, ini kita bisa lihat pada opsi yang benar. Di sini opsi benarnya sama X juga. Untuk indeks kesukaran kita lihat pada persentase jawaban yang benar ini 21,2%, atau kalau kita tulis itu 0,212. Kemudian DB, kita lihat poin di serial untuk jawaban benar itu masuk pada kategori ini pada nilai 0,21. Distribusi jawaban, distraktor jawaban, ini ada tidak yang dipilih kurang dari 5%? Itu sepertinya semuanya di atas 5%. Kita tulis lebih dari 5%. Sekarang kita lihat rentang dari indeks kesukaran ini. Tingkat kesukarannya 0,212. Masih masuk dalam kategori ini. Berarti ini masuk kategori sulit. Kemudian DB, kita lihat kondisi serialnya berada di mana? 0,21. 0, kurang dari ini bukan ya. Nah, dia berada pada rentang ini 0,20 sampai dengan 0,29. Berarti masuk dalam kategori cukup baik. Dan ini baik. Karena dipilih lebih dari 5% responden ya. Oke, untuk soal nomor 2 ini soalnya lumayan baik. Dari tingkat kesulitan masuk dalam kategori sulit, namun daya bedanya ini masuk dalam kategori cukup baik. Artinya revisi pun ini hanya revisi kecil. Opsi atau distraktor ini di 5%, ya sudah baik. Artinya soal item nomor 2 ini agak lebih baik daripada item 1. Oke, dengan cara yang sama kalian bisa menganalisis item-item yang lain. Bisa kalian crop, bisa kalian tulis sendiri berapa IK, DB, dan distraktornya. Kemudian kalian bandingkan dengan tabel kriteria, baik itu kriteria tingkat kesukaran, daya beda maupun distraktornya. Oke, saya pikir pembahasan mengenai analisis butir klasik untuk item soal pilihan ganda, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik, kalian mengerti dengan baik penjelasan dari awal sampai akhir. Oke, namun jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dipahami, kalian bisa berkomentar pada kolom komentar. Kemudian jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan di share, serta jangan lupa untuk di subscribe ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.